Kongres Pemuda itu terjadi sebanyak 2 kali ya. Ada Kongres Pemuda 1 yang terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dan yang kedua itu ada Kongres Pemuda kedua yang terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sebelumnya, sekilas kita bahas dulu pembelajaran di video sebelumnya ya. Pelopor dari Sumpah Pemuda itu sendiri diantaranya ada organisasi kedaerahan dan organisasi nasional. Adapun organisasi kedaerahan itu diantaranya ada Trikoro Darmo, Jong Sumatra Nenbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Selebes, Jong Bataksbon, Sekarukun. Nah, kalau dari organisasi bercorak nasionalnya itu ada PI dan PPPI. Apakah Sumpah Pemuda ini penting? Jelas sangat penting dong, karena Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Pertama, Kongres Pemuda ke-1. Nah, Kongres Pemuda 1 itu terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng Weltevreden di Jakarta. Kongres Pemuda 1 ini tujuannya adalah mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Adapun susunan panitia Kongres Pemuda 1 diantaranya ketuanya itu ada Muhammad Tabrani dari Jongjapa. Kemudian wakil ketuanya itu ada Sumarwo dari Jongjapa, sekretarisnya itu ada Jamaluddin Adinegoro dari Jong Sumatra Nenbon, dan bendaharanya ada Suwarso dari Jongjapa. Adapun tokoh yang menyampaikan pembicaraan di Kongres Pemuda 1 diantaranya yang pertama ada Sumarto. Beliau berbicara tentang topik perlunya persatuan Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Yamin yang berbicara tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesusastraan Indonesia. Kemudian ada Bahder Johan, Nona Adam, dan Jakso Dipuro itu berdiskusi panel membahas kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia. Kemudian terakhir ada Pepi Nontoan yang berceramah mengenai peran agama-agama di dalam pergerakan nasional. Nah, Kongres Pemuda 1 ini membahas masalah persatuan sebagai agenda utama. Kongres ini diambil sebuah keputusan yang sangat besar, yaitu penetapan bahasa persatuan. Pilihan bahasa yang diajukan ketika itu adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Lalu beberapa organisasi yang mengikuti Kongres Pemuda 1 dan beberapa pertemuan selanjutnya itu diantaranya ada Jongjapa, Jong Sumatra Nenbon, Jong Islamitanbon, Sekarukun, Jong Bataks, Jong Teosoponbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Indonesia Studi Club, Budi Utomo, dan Muhammadiyah. Adapun hasil Kongres Pemuda 1 itu diantaranya pertama, cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Kemudian semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi ada Kongres Pemuda 1, sekarang lanjutannya yaitu Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua ini terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kepanitiaan dari Kongres Pemuda 2 itu, ketuanya ada Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, wakil ketuanya ada Joko Mar Said dari Jongjapa, sekretarisnya ada Muhammad Yamin dari Jong Sumatra Nenbon, bendaharanya ada Amir Syarifuddin dari Jong Bataks, pembantu satunya ada Johan Muhammad Chai dari Jong Islamitanbon, pembantu duanya ada R. Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia, pembantu tiganya ada RCI Senduk dari Jong Selebes, pembantu empatnya ada Johannes Leimena dari Jong Amon, dan pembantu limanya ada Muhammad Rojani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Adapun pertemuan di Kongres Pemuda kedua ini terjadi sebanyak 3 kali dalam waktu 2 hari. Rapat pertama itu terjadi pada tanggal 27 Oktober 1928, di mana itu terjadi di Gedung Katolik Jongenlingenbon di Lapangan Banteng.
Ketua Kongres Pemuda kedua Sugondo Joyo Puspito dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Lalu acaranya dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Kemudian ada rapat kedua yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Osjapa Bioskop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Kemudian pada rapat ketiga itu terjadi pada hari Minggu juga pada tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesia's Club Gebo, Jalan Keramat Raya 106 yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Sing Kong Leong yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Nah, pada rapat ini dibahas mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan yang disampaikan oleh Sunario. Ramelan menjelaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Menurutnya, gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri.